Halo, shalom semua. Saya senang banget ketemu kamu di video saya kali ini dan channel saya. Apa kabar? Ya, saya berharap kamu dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Kali ini saya pengen sharing, dan sharing saya akan saya beri judul Perasaan Tuhan. Pembahasan tentang perasaan Tuhan ini jarang banget dibahas, dan saya seperti tergerak untuk membahasnya untuk kamu, ya. Jadi pertama-tama saya pengen bilang bahwa Tuhan kita itu bukan zat, Tuhan kita itu bukan benda, tapi Tuhan kita adalah seorang pribadi. Artinya kalau pribadi dia memiliki perasaan, setuju? Dan perasaan itu di dalamnya ada kehendak, ada keinginan. Lalu perasaan juga bisa sedih, bisa senang, dan lain sebagainya. Itulah perasaan. Nah, berarti Tuhan itu punya keinginan. Tuhan punya kehendak. Tuhan itu bisa sedih, bisa senang. Setuju? Nah, gini teman-teman. Di dalam Alkitab ada kisah yang saya pikir luar biasa. Bagaimana satu orang perempuan itu bisa memahami kedalaman hatinya Tuhan. Sementara orang-orang lain gak ngerti tentang hatinya Tuhan. Yang bisa ngerti hanya satu orang perempuan ini. Di peristiwa apa? Ingat gak waktu Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah mati, lalu heboh berita kebangkitan Lazarus itu. Dan waktu itu diadakan pesta perjamuan untuk Yesus, ya, karena Yesus sudah membuat mujizat yang besar, dan orang-orang makan, minum, berpesta, bersukaria, bersorak-sorai, mungkin nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu ya, untuk Yesus gitu ya, merayakan Yesus. Tapi tahukah kamu bahwa Yesus sesungguhnya hatinya tidak happy? Ya, mungkin dia ya untuk menyenangkan banyak orang yang sudah merayakan dia senyum, tapi sesungguhnya di dalam hatinya dia nggak happy. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang sudah dekat dengan penyalipannya dia, kematian dia. Dan Yesus tahu sebentar lagi saya ini akan disalibkan, akan mati, akan dibunuh, akan disiksa. Yesus sedih. Tapi semua orang gak ada yang tahu tentang perasaannya Yesus ini. Tapi satu orang tahu, yaitu perempuan. Tiba-tiba ada satu orang perempuan, dia bawa minyak yang sangat mahal. Dikatakan itu 300 dinar harganya. Kalau saya coba hitung kalkulasi, kalau nggak meleset, harganya sekitar 42 jutaan. Kalau dikurskan dengan UMR gaji karyawan di Indonesia ya. Nah, 40 juta sekian. Itu minyak yang sangat mahal. Dan itu dipecahkan. Dan dibawa ke kaki Yesus, dan minyak itu untuk menyeka kaki dengan rambutnya. Lalu minyak itu juga di perikop yang lain dalam cerita yang sama diminyaki untuk rambut Yesus. Kalau rambut artinya nanti bisa turun ke badan. Lalu orang protes kan, ngapain minyak mahal-mahal, weh, ngapain weh? Tapi Yesus ngomong gini, biarkan dia berbuat baik, karena dia sedang mengingat akan hari penguburanku. Satu-satunya orang yang bisa memahami perasaannya Yesus hari itu adalah perempuan ini. Dia tahu bahwa Yesus gak happy. Yesus sedang bersedih hatinya menghadapi kematiannya dengan menyeka rambutnya itu, ya. Nah, sampai akhirnya Yesus bilang apa? Kejadian ini di mana Injil diberitakan, kejadian ini akan diberitakan. Ngomong apa sih? Ngomong tentang perasaannya Yesus.
bagaimana seseorang bisa memahami di dalam perasaan daripada Tuhan yang banyak orang gak bisa paham. Lalu ada lagi kisah di mana hari itu seorang laki-laki yang punya anak, dia bisa paham tentang hatinya Tuhan. Ingat kisah Abraham? Ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya, ya, Allah yang minta untuk Abraham, sembelih anakmu, sembelih, dia korbankan buat aku. Dan Abraham waktu itu taat, anaknya diikat di mezbah, di atas mezbah itu dia ambil pisau, dia akan bunuh anaknya. Lalu malaikat datang, stop, jangan kau bunuh anak itu, karena sekarang Tuhan tahu bahwa hatimu itu melekat kepada Tuhan. Ini arahnya kemana sih? Tahukah kalian bahwa Bapa di sorga itu sangat mengasihi Yesus, anak tunggalnya, toh? Tapi dia serahkan Yesus untuk penebusan dosa. Dan kamu tahu, hati Bapa itu hancur kehilangan Yesus. Yesus harus menderita, disalibkan. Dia korbankan anak satu-satunya. Dan sepertinya Tuhan pengen Abraham tahu itulah perasaan Tuhan, bagaimana pedihnya, bagaimana kehilangannya, bagaimana menyakitkannya. Dan Abraham waktu itu tahu, merasakan dia harus bunuh anaknya. Tapi Tuhan seperti ngomong gini kepada Abraham, Abraham, stop, jangan kamu yang kehilangan anak, tapi cukup aku yang merasakan kehilangan anak. Stop Abraham, menyakitkan bukan? Stop, jangan lakukan itu. Jangan kamu, biar saya saja yang merasakan kehilangan anak tunggal. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman, gini, kadang-kadang kita kepada Tuhan itu pengennya Tuhan memahami perasaan kita. Kita sedang sedih, kita sedang menghadapi masalah. Tuhan, ayo dong tolong. Tuhan, ini loh perasaanku, ini loh kebutuhanku, ini loh masalahku. Bahkan saya berani bilang nih, 90% lebih doa-doa kita itu hanya meminta Tuhan memahami perasaanmu, perasaan kita saja. Jarang banget orang-orang yang mau peduli dengan perasaannya Tuhan. Tadi kita sudah sepakat di awal bahwa Tuhan itu memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dia bisa sedih, dia bisa berduka, dia bisa senang, dia bisa sukacita. Pertanyaan saya buat kamu semua adalah, kalau hari ini Tuhan melihat hidupmu, bagaimana perasaan Tuhan? Apakah engkau sudah memahami dan menjaga perasaan Tuhan? Atau engkau sedang membuat Tuhan sedih dengan hidupmu? Melalui video ini, saya pengen ngajak setiap kita, termasuk saya, yuk untuk menjaga perasaannya Tuhan dengan kehidupan kita. Dengan kehidupan kita. Contoh, kamu melakukan apapun boleh, tapi pastikan yang kamu lakukan itu tidak mendukakan perasaan Tuhan. Kalau kira-kira kamu membuat keputusan atau mengucap kata-kata atau melakukan tindakan ini dan itu, coba sebelum kamu melakukan, renungkan sebentar. Apakah nanti hal ini akan mendukakan perasaannya Tuhan? Kalau kamu ragu-ragu, mending gak usah, tahan dulu. Pastikan bahwa yang kamu lakukan, yang kamu katakan, yang
kamu ambil keputusan tidak mendukakan Tuhan. Kalau boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Saya teringat akan Daud. Daud itu luar biasa kepada Tuhan. Cintanya itu luar biasa kepada Tuhan. Hati Daud itu selalu menjaga perasaannya Tuhan. Bahkan dia pengen nyenengin hatinya Tuhan. Ya, sampai kalian tahu nggak? Ketika Daud sudah meninggal, beberapa tahun kemudian Tuhan itu masih bangga banget sama Daud. Ketika ada satu tokoh yang muncul yang hebat, Tuhan cuma ngomong gini, ya hebat sih, tapi tidak seperti hambaku Daud. Sekali lagi, ada lagi, tidak seperti hambaku Daud. Ada lagi, tidak seperti hambaku Daud. Tuhan begitu bangga sama Daud. Walaupun Daudnya sudah mati beberapa tahun lamanya. Tuhan selalu membanding-bandingkan, ada orang yang hebat dibandingkan dengan Daud. Ya ampun, Daud. Daud itu keren sih kepada Tuhan. Ya, contoh, dia itu sehari 7 kali nyembah Tuhan. Ya, dia nggak bisa jauh dengan, dia pengen manja-manja dekat terus dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, lalu satu hari Daud duduk di istana yang megah. Lalu dia ingat Tuhan. Kalau saya di istana megah gini, Tuhan di mana ya? Jadi dia selalu mikirin Tuhan, memikirkan perasaan Tuhan. Masa saya senang gini, Tuhannya nggak punya rumah loh. Saya punya rumah loh. Tiba-tiba dia berinisiatif untuk membuatkan rumah buat Tuhan. Walaupun Tuhan nggak butuh rumah secara fisik, ya, tapi Tuhan pengen bangunkan rumah. Kalau bangun pun nggak sembarangan, ada uang berapa, ya separuh aja, ya seperempat aja, 10% aja, bukan. Tapi dia bangunkan rumah yang paling megah, yang paling hebat. Dia rancangkan, walaupun Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah karena tangannya penuh dengan darah. Nah, Daud ini tentara perang. Sehingga yang diperbolehkan membangun siapa? Anaknya, yaitu Raja Salomo nanti. Tapi nggak sampai di situ aja. Dia lihat Salomo masih muda. Saya pengen mempersiapkan. Bayangin, dia persiapkan semua material untuk pembangunan bait Allah. Daud siapin semuanya. Nanti mau Salomo, lo tinggal bangun ya. Hatinya kepada Tuhan itu luar biasa. Belum lagi ketika dia pengen bangun mezbah itu, kalau mezbah bakaran kepada Tuhan, dia cari tanah, ada orang yang pengen sumbang. Oh, Raja Daud, ini saya kasih gratis buat mezbah ke Tuhan. Daud bilang apa? No. Saya nggak mau gratisan untuk Tuhan. Saya mau bayar. Luar biasa. Mungkin kalau kita suka yang gratisan, tapi Daud kepada Tuhan, bukan. Saya nggak mau, saya harus bayar sesuatu. Karena ini untuk Tuhan. Oh my God. Ya, saya mengajak di video ini, yuk jaga perasaannya Tuhan. Jangan sembarangan hidup yuk. Hargai Tuhan. Jaga perasaan Tuhan. Kalau bisa, bukan hanya jaga perasaan Tuhan, tapi yuk senangkan hatinya Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan. Saya pengen ketika kita mengakhiri hidup kita ini, kita selesai di dunia ini, Tuhan melihat hidup kita seorang yang berkenan, bahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan berkati.